Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novitaria, angkatan 5 dari kelas 2B kelompok 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang analisis isu kontemporer berdasarkan tupoksi dari RSUD RA Kartini Jepara. Kemarin sudah dijelaskan mengenai analisis isu kontemporer, di mana adalah suatu topik yang sedang banyak dibicarakan oleh masyarakat. Adapun dari 4 tahapan analisis isu kontemporer itu meliputi, yang pertama itu adalah identifikasi dan menganalisis masalah, kemudian yang kedua yaitu adalah memilih isu, kemudian yang ketiga adalah mendalami isu, dan yang keempat adalah alternatif penyelesaian. Kemudian analisis isu yang saya ambil di instansi saya dalam bekerja itu ada 4, di mana kasus yang pertama itu adalah kurang optimalnya pemberian edukasi mobilisasi di tempat tidur pada pasien stroke. Untuk identifikasi masalahnya yang pertama itu dengan deskripsi, di mana keluarga pasien itu masih belum memahami cara mobilisasi pasien stroke di tempat tidur karena media edukasi belum memadai, sekaligus kurangnya keluarga terlibat dalam ADL pasien. Kemudian identifikasi masalah yang kedua yaitu adalah ketidakefektifan penggunaan sampah medis dan non medis, yaitu masih ditemukannya adanya pelaput plastik, jarum suntik, dan kotoran tempat pasien yang tidak ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Kemudian identifikasi yang ketiga yaitu ada isu tentang pemberian obat dari pihak apotek yang kadang-kadang terlambat sampai malam, di mana masih dijumpai adanya kurang jumlah obat berdasarkan advis dari dokter atau tidak tersedianya sesuai dengan jadwal pemberian obat pasien. Kemudian yang terakhir yaitu ketidakpatuhan pasien dan keluarga dalam menggunakan masker, di mana ini masih dijumpai adanya pasien, keluarga pasien ataupun pengunjung yang tidak menggunakan masker keluar masuk ruangan. Entah itu pada saat melakukan pemeriksaan penunjang seperti melakukan ronsen ataupun melakukan program operasi dan pemeriksaan penunjang lainnya seperti pemeriksaan eko. Kemudian yang kedua yaitu adalah penapisan isu dengan cara menggunakan teknik USG sama APKRL. Sedangkan untuk teknik USG dari isu masalah yang pertama yaitu kurang optimalnya pemberian edukasi mobilisasi di tempat tidur pada pasien stroke, itu nilainya adalah 5 dan 5 sehingga di total 15, dan itu akan menjadi prioritas masalah utama. Kemudian yang kedua ada ketidakefektifan penggunaan sampah medis dan non medis. Ini mendapat skor yang ketiga. Kemudian untuk isu masalah yang ketidakpatuhan pasien dan keluarga dalam menggunakan masker memiliki skor 14 sehingga diprioritaskan pada kasus yang kedua. Jadi untuk kasus yang pertama bisa disimpulkan yaitu yang pertama itu adalah kurang optimalnya pemberian edukasi mobilisasi. Terus yang kedua yaitu adalah ketidakpatuhan pasien dan keluarga dalam menggunakan masker. Kemudian yang ketiga adalah ketidakefektifan penggunaan sampah medis dan non medis. Adapun dampak jika tidak ditangani segera yaitu akan menimbulkan atrofi atau mengecilnya otot-otot sehingga pasien mengalami kaku dikarenakan lama bed rest. Kemudian dampak yang lainnya adalah pasien bisa mengalami resiko timbulnya luka decubitus pada kulit pasien. Adapun penyebabnya menggunakan diagram fishbone, yaitu ada unsur man, unsur sistem,
unsur supplier dan skill. Untuk alternatif penyelesaiannya bisa kita gunakan untuk mengoptimalisasi pemberian edukasi, mobilisasi kepada pasien dan keluarga dengan cara menggunakan media leaflet dan poster di ruangan. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk peserta Latsar CPNS berikutnya dan umumnya untuk masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.